PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau emiten berkode saham PGO. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk merombak jajaran direksi melalui RUU PSLB dengan menunjuk Ahmad Yani sebagai Direktur Utama baru. Pergantian pimpinan ini sekaligus menguatkan strategi Pertamina Geothermal dalam mendorong ekspansi panas bumi, inovasi teknologi, serta target kapasitas terpasang hingga 1,8 gigawatt pada 2033. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau emiten berkode saham PGO merombak pucuk pimpinan perusahaan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar di Jakarta pada Senin 20 Januari 2026. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penunjukan Ahmad Yani sebagai Direktur Utama menggantikan Julfi Hadi yang telah mengajukan pengunduran diri sejak November 2025. Penunjukan Ahmad Yani dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan bisnis energi hijau di bawah naungan Pertamina Group. Manajemen menilai penyelenggaraan kepemimpinan ini akan memperkuat posisi PGO sebagai pemain utama dalam pengembangan panas bumi nasional. Komisaris Utama Pertamina Geothermal Gigi Adi Atmo menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan Ahmad Yani. Menurutnya, berbekal pengalaman panjang di industri panas bumi, khususnya di lingkungan Pertamina Group, Ahmad Yani diyakini mampu menegaskan arah strategi PGO sebagai produsen panas bumi kelas dunia. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Utama, Ahmad Yani menjabat sebagai Direktur Operasi PGO sejak tahun 2023. Selama menjabat, Ahmad Yani mencatatkan kontribusi signifikan dengan membawa PGO mencapai rekor produksi panas bumi tertinggi sepanjang tahun 2025. Dalam keterangannya, Ahmad Yani menargetkan kapasitas terpasang PGO mencapai 1 gigawatt atau setara 1000 megawatt dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Kapasitas tersebut ditargetkan terus meningkat hingga 1,8 gigawatt pada tahun 2033. Dengan ditopang potensi hingga 3 gigawatt dari 10 wilayah kerja panas bumi yang dikelola secara mandiri, serta didukung penunjukan Andi Joko Nugroho sebagai Direktur Operasi baru. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, PT Vale Indonesia Tbk meminta dukungan tambahan kuota produksi biji nikel kepada DPR meski perusahaan telah memperoleh persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya 2026 dari Kementerian ESDM. Manajemen perusahaan berharap pemerintah membuka ruang revisi RKAB agar volume produksi bisa disesuaikan dengan kebutuhan real proyek hilirisasi yang sudah berjalan. PT Vale Indonesia Tbk meminta dukungan tambahan kuota produksi biji nikel kepada Dewan Perwakilan Rakyat meski perusahaan telah memperoleh persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Utama Vale Bernardus Irmanto mengatakan kuota produksi yang diberikan dalam RKAB saat ini hanya sekitar 30% dari volume yang diajukan. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi komitmen pasokan ke sejumlah proyek pengolahan dan pemurnian atau smelter yang tengah dikembangkan Vale bersama mitra strategisnya. Kemudian menjadi permohonan dukungan kami adalah terkait dengan kuota penambangan atau produksi ore dari tambang kami di Pomala, Bahodopi, dan Sorowako. Saat ini kami sudah memperoleh approval atau persetujuan atau pengesahan RKAB. Namun demikian, kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta, kemungkinan besar tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan di atas. Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap partner dan juga komitmen terhadap pemegang saham kami. Menurut Bernardus, keterbatasan kuota beresiko mengganggu jadwal pasokan bahan baku ke mitra produksi sekaligus berdampak terhadap komitmen perusahaan kepada para pemegang saham. Untuk itu, Vale berharap pemerintah membuka ruang revisi RKAB agar volume produksi bisa disesuaikan dengan kebutuhan real proyek hilirisasi yang sudah berjalan. Tim Liputan, IDX Channel. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori memperluas lini bisnisnya dengan mendirikan entitas baru yakni PT Arta Rasa Cimori. Langkah ini dilakukan untuk menunjang rencana pengembangan usaha jangka panjang perseroan.
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimory memperluas lini bisnisnya dengan mendirikan entitas baru PT Arta Rasa Cimory. PT Arta Rasa Cimory resmi dibentuk pada 15 Januari 2026 dengan modal dasar 10 miliar rupiah. Nilai nominal saham anak usaha ini ditetapkan Rp100.000 per saham. Dari modal dasar tersebut sebanyak 25.000 saham telah ditempatkan dan disetor penuh dengan total nilai 2,5 miliar rupiah. Dalam struktur kepemilikan, Cimory menguasai 99% saham PT Arta Rasa Cimory, sementara 1% saham lainnya dimiliki oleh Farel Grandi Suri. Dengan komposisi ini, ARC menjadi entitas anak yang dikendalikan penuh oleh Cimory. Di sisi lain, manajemen Cimory menegaskan pendirian anak usaha ini tidak berdampak negatif terhadap operasional, aspek hukum maupun kondisi keuangan perseroan. Adapun kinerja Cimory hingga kuartal 3 2025 tercatat solid dengan laba bersih 1,6 triliun rupiah atau tumbuh 38,52% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong penjualan yang mencapai 7,87 triliun rupiah, memperkuat fundamental bisnis perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Lipo Cikarang Tbk atau emiten dengan kode saham LPCK menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan rumah subsidi pemerintah di kawasan Meikarta. Perseroan menegaskan setiap rencana kerjasama akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme perizinan yang berlaku. PT Lipo Cikarang Tbk atau emiten dengan kode saham LPCK melalui Sekretaris Perusahaan LPCK Peter Adrian menyampaikan Perseroan mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan tersebut ditujukan untuk kawasan perkotaan termasuk rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta Cikarang. Peter Adrian menjelaskan saat ini LPCK masih melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana yang disampaikan Kementerian PKP. Perseroan memastikan penyediaan atau kerjasama akan dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut manajemen LPCK, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah. Pelaksanaan rencana tersebut akan tunduk pada mekanisme perizinan dan ketentuan yang berlaku. Sepanjang pengetahuan Perseroan hingga saat ini tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Hal ini disampaikan dalam keterbukaan informasi yang dikutip Rabu 21 Januari 2026. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyampaikan pemerintah akan membangun sedikitnya 18 tower rumah susun subsidi di kawasan Meikarta. Rencana pembangunan tersebut akan berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, dengan luas masing-masing lahan sekitar 10 hektar. Menteri PKP menilai pemilihan kawasan Meikarta sangat strategis bagi pekerja karena berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan perhitungan pemerintah, jarak hunian ke pusat industri berkisar antara 2 km hingga 2,5 km dan konstruksi ditargetkan dimulai tahun ini. Tim Liputan, IDX Channel. Kita bergeser ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, terpantau hingga penutupan perdagangan sesi pertama Rabu 21 Januari, indeks harga saham gabungan tertekan cukup dalam, lebih dari 1%, tepatnya 1,24% ke level 9.021. IHSG dibuka sudah di zona merah, pemirsa, di 9.094 dan bahkan sempat menyentuh level terendah di 8.999. 601 saham melemah menjadi penekan utama IHSG, sementara 152 saham menguat dan 205 saham lainnya bergerak stagnan. Saham-saham berkapitalisasi besar atau Big Caps tercatat menjadi penekan utama dari indeks harga saham gabungan, diantaranya ada Astra International dan juga United Tractors yang terpantau turun lebih dari 10% dan menjadi penekan utama dari pelemahan IHSG di sesi pertama Rabu. Lebih lanjut kita lihat, pemirsa, sejumlah data ataupun saham-saham yang bergerak dalam kategori top gainers maupun top losers. Dari top gainers ada saham Antam yang masih mampu bergerak menguat di tengah terkoreksinya IHSG, turun
naik 3,4%, Arci menguat 1,98%, MDKA naik 3,74%, dan juga ada saham Oasa yang menguat 5,97%. Sementara saham yang masih dalam kategori top losers dan menjadi penekan utama dari IHSG di sesi pertama ada Bumi yang turun 4,83% ke Rp384, Astra International turun tajam 11,34% ke Rp6.450. Begitu pula dengan saham United Tractors turun 14,93% ke Rp27.200 dan saham BBCA yang merosot 1,88% ke level Rp7.850. Dari sisi sektoral, barang baku masih mampu menguat 0,39%, sementara industri memimpin pelemahan dengan penurunan sebesar 6,77%, diikuti properti turun 3,34%, transportasi dan logistik terkoreksi 2,51%.